yang harus kita miliki baik secara profesional maupun sosial. Jadi ini bukan sekedar berbicara di depan umum, tetapi juga cara bagaimana kita menyampaikan suatu ide, mempengaruhi orang lain, dan mendapatkan kepercayaan melalui komunikasi yang efektif. Ketika kita mampu berbicara dengan jelas dan percaya diri, audiens itu akan lebih mudah menangkap apa yang kita sampaikan daripada, tetapi malah kebalikannya. Ide yang hebat pun akan kehilangan makna kalau kita itu menyampaikan itu secara membingungkan dan gak jelas. Jadi atau bahkan kurang menarik untuk didengar oleh audiens. Jadi presentasi yang baik itu dapat membantu untuk menyampaikan informasi secara logis, secara logika, dan secara meyakinkan, sehingga pesan yang kita sampaikan tadi itu dapat diingat dengan baik dan dapat didengar dengan baik oleh audiens, guys. Oke guys, tidak usah berlama-lama, langsung aja kita ke teknik-tekniknya. Tonton terus ya. Oke guys, masuk ke langkah awal. Nah, pertama itu kita menentukan tujuan presentasi. Lalu yang kedua, mengenali audiens. Nah, kenali audiens dari karakteristiknya. Kemudian susun struktur presentasi yang dimana ada pembukaan, ada isi, yang dimana isi itu berisi fakta, data, dan narasi. Kemudian ada penutup, penutup itu bisa berisi ringkasan dan ajakan. Kemudian ada menggunakan media bantu visual seperti slide, gambar. Kemudian melakukan teknik komunikasi verbal. Nah, yang dimana kita menggunakan intonasi yang bervariasi, kemudian kita berbicara dengan kecepatan yang tepat ya guys. Jangan terburu-buru, tergesa-gesa, atau jangan juga lambat ya, karena kan pasti ada waktunya. Lalu kita menghindari filler words seperti kata-kata gitu, dan kita melatih artikulasi agar jelas terdengar oleh audiens. Kemudian teknik komunikasi nonverbal. Nah, kita ini melakukan kontak mata dengan audiens. Jadi kita jangan hanya fokus sendiri ya guys, tapi kita juga berinteraksi dengan audiens agar tidak membosankan. Kemudian gestur tangan yang mendukung. Lalu berdiri tegak, jangan membelakangi audiens atau jangan bungkuk ya guys. Kita harus tegak supaya audiens itu yakin juga sama kita. Dan menggunakan ekspresi wajah yang sesuai. Kemudian menghadapi rasa gugup. Nah, sebelum kalian melakukan presentasi di depan umum, alangkah baiknya itu kalian berlatih dulu di depan cermin atau di depan teman-teman kalian ya. Kemudian persiapkan skrip atau poin-poin penting yang akan kalian sampaikan sebelum kalian melakukan presentasi di depan umum. Kemudian ambil napas dalam sebelum memulai presentasi dan fokus pada pesan, bukan pada ketakutan yang menghantui kalian. Kemudian berinteraksi dengan audiens. Nah, di sini kalian bisa mengajak audiens bertanya atau berdiskusi. Ini tuh seperti melakukan sesi tanya jawab ya guys. Kemudian menanggapi pertanyaan dengan tenang dan sopan, dan mengulangi pertanyaan mereka agar semuanya itu mendengar dengan jelas. Kemudian kesalahan umum yang harus kita hindari. Nah, biasanya nih kita itu menganggap hal-hal sepele ya guys, tapi sebenarnya dampaknya itu besar juga. Jadi kita harus mengurangi atau menghindari hal-hal seperti membaca teks di slide. Jadi kalian jangan hanya fokus ke slide, tapi kalian juga fokus untuk menjelaskan kepada audiens. Kemudian jangan terlalu banyak membaca teks, karena itu pasti akan ngebosenin guys. Kemudian tidak mempersiapkan alat presentasi. Ini tuh seperti slide, PPT, atau apapun itu ya guys ya. Dan mengabaikan waktu presentasi. Jadi kalian harus tetap fokus. Kemudian penutup. Nah, kalian bisa membuat ringkasan singkat atau pesan yang kuat. Jadi kalian bisa merangkum isi atau hal-hal penting dari hasil presentasi kalian. Kemudian kalian mengajak atau ada call to action ya guys sama audiens. Ini seperti misalnya tanya jawab atau apapun itu ya. Kemudian ada kutipan inspiratif. Nah, ini seperti pesan-pesan yang penting yang bisa kalian sampaikan kepada audiens. Dan jangan lupa guys, ucapan terima kasih kepada audiens. Karena mengakhiri presentasi dengan ucapan terima kasih itu akan meninggalkan kesan positif pada audiens ya guys.